Terus nih. Bel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, saya Berdawah TV, Madani TV, rekan Dakta 107 FM Bekasi, kemudian RDS Radio Dakwah Syariah 101,4 FM Solo, kemudian LKC TV, Vasco Madiun, BRTV, Baitur Rahmah TV Malang, kemudian RDI Radio Dakwah Islamiyah saja. Islamiyah Kota Malang. Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang 107,7 FM. Masya Allah. Kita alhamdulillah pada malam hari ini hadir kembali dalam program The Show Sharing Online with Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Dan kami mohon maaf pemirsa, tadi sempat mulai live karena ada gangguan teknis Ustadz. Masya Allah. Jadi memang benar Ustadz ya, kebaikan itu ya pasti juga akan ada gangguan, terutama dari syaitonir rajim. Pokok intinya tetap takbir. Takbir. Allahu Akbar. Dan kita sapa-sapa lagi ya, biar pemirsa ini nanti ngumpul kita lagi. Tahu ya, kita tahu mereka masih ngumpul, masih stay. Dan terima kasih pemirsa, tadi Masya Allah udah banyak yang hadir, udah 100 penonton lebih, ternyata qadarullah ada kendala teknis Ustaz. Dan memang bukan hanya mood penonton ya, mood yang ada di depan saya ini. moodnya masih up. Mood up. Mood up. Mood itu mati. Mood up. Mau naik. Arwahnya mau naik ke atas. Baik, ini absen lagi. Kita absen lagi. Nah, hilang timbul. Sisil Jambi. Oh enggak, ya. enggak hilang timbul. Ini hilang sudah lancar. Ya, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tadi ada dari Malaysia, dari Singapura, dari mana tadi? Bogor apa tadi ya? Kota Beton. Negeri Beton, Hong Kong. Masya Allah. Dari mana saja tadi? Silahkan pemirsa nanti langsung absen Jambi, ya. Bogor, dari mana saja? Jakarta, Surabaya, lengkap. Alhamdulillah. Ya, itu menjadi penyemangat kami juga Ustaz ya. Sip. Dan gosipnya semakin lancar. Kita lanjutkan pembahasan tema pada malam hari ini, yaitu mengenai perceraian di kalangan public figure. Masya Allah, ini lagi hot. Yang kemarin udah sempat muncul, kemudian viral ceritanya, sekarang ternyata viral lagi karena ada aksi lanjutan dari itu. Nah itu nanti termasuk poin, karena artinya jangan terlalu gembar-gembor, baik untuk diri sendiri ataupun menjadikan orang lain begitu heroik. Karena apa? Rasulullah kan juga menceritakan kalau cinta ya biasa aja, kalau benci juga biasa aja. Artinya hijrah pun seperti itu. Ketika ada orang berhijrah, ya kita doakan, kita senang, tapi jangan terlalu kemudian di blow up keterlaluan. Nah nanti kita bahas. Dan seperti yang di awal Ustaz, masalah perceraian public figure ini sebenarnya sudah sering terjadi Ustaz ya. Dan biasa aja, maksudnya bukan nggak nge-up banget lah. Bukan hal, artinya perceraian ini kan bukan hal yang baru di antara mereka. Cuma permasalahannya di sini adalah ada sisi-sisi yang kami anggap diserang, yaitu hijrahnya itu. CCTV. Ada sisi-sisi yang diserang, yaitu CCTV. Itu buang ingus itu. Memang kata-kata hijrah ini yang kemudian menjadikan nampaknya, entah itu perasaan kita pribadi ya. Karena kita seorang muslim tentu ada ghirah, kecemburuan. Atau memang betul-betul ada gerakan ke sana. Sehingga ketika ada nuansa Islamnya, ada kata-kata hijrahnya, bahkan sampai ada cadarnya, itu kok kesannya kalau nyerang itu full power. All out. Iya. Masya Allah, semuanya keluar. Sampai di menit-menit akhir hanya kurang 7 detik bisa kebobolan. Itu kalau nggak all out itu ya susah itu. Terus kartu merah berapa itu ya? Oh itu kartu merah. Iya. Kok jadi ngomongin timnas U21 ya? Timnas U21. Dan ini Ustaz, ada satu poin lagi yang mungkin nanti bisa dibahas Ustaz ya. Iya. Ketika perjalanan dari awal mengenai aib itu di blow up, kemudian diakhiri dengan aksi tersebut Ustaz ya. Ada istilah lepas cadar karena Allah itu loh Ustaz. Lepas cadar. Nah itu kan.
Nah, terus kemudian alasannya adalah mencari demi penghasilan. Nah, ini loh Ustaz, rentetannya. Jadi dilakukannya aksi itu endingnya aja, itu terakhirnya, dan itu ya maksudnya justru poinnya kita biar bahas, lupa, iya kita bahas juga, tapi bukan itu intinya. Karena ini sekedar apa ya, reaksi aja. Reaction. Iya, reaksi dari suatu perbuatan yang sebelumnya dialami. Walaupun ya tentu bisa dibahas juga sih, cuma lebih kepada menguatkan saja, bukan untuk kemudian mengkoreksi si ustadz yang gitu. Kemudian membela atau juga mengkoreksi si wanita atau perempuan yang kemudian melepaskan cadarnya. Itu nanti insya Allah ada poin-poin yang lebih pas lah insya Allah. Poin lagi Ustaz, waktu baru-baru ini tampil di podcast, kemudian ada di situ ada seorang dokter yang bilang selingkuh nggak bisa sembuh loh. Nah, ini poin yang perlu nanti ditambahkan. Itu bikin judul sendiri aja nanti. Itu bikin kita insya Allah kita akan bahas secara khusus selingkuh nggak bisa sembuh. Oke, Masya Allah. Dan itu saya tolak lahir batin. Eksklusif spesial di Senin depan. Iya, jadi itu tidak ada sesuatu yang tidak bisa sembuh itu. Itu kan seorang dokter yang mungkin berbicara dalam ranah ilmiah kedokteran yang beliau pelajari ya. Tapi kalau kemudian berbicaranya pada ranah agama, kita akan terus bikin support loh. Perampok terbesar saja bisa tobat kok. Iya, pelaku kemaksiatan apa yang kemudian oleh Allah tidak bisa dibalik hatinya? Karena hati itu yang megang siapa? Allah Ta'ala. Terus kenapa harus percaya dengan omongan orang yang belum tentu berkompeten ketika mengucapkan itu, yang kemudian justru bikin perempuan-perempuan drop? Bikin laki-laki yang terlanjur selingkuh akhirnya merasa nggak bisa sembuh kok, ngapain saya ikhtiar? Dan kemudian dan itu kata-kata bahaya banget itu. Dan bahaya. Kemudian lebih jauh lagi mempengaruhi seseorang untuk putus asa dari rahmat Allah itu Ustaz. Dari berharap kepada Allah. Iya, ini nampaknya mati lagi, nggak tahu. Mati lagi? Oh enggak kok Ustaz. Layarnya aja ini. Itu bisa ditekan itu. Nah. Iya, seorang perempuan mati lagi. Hah? Mati. Loh, iseng komen lo ngomong mati. Ini mati? Oh lancar Ustaz. Ya wes, oke. Dan yang mengucapkan itu, yang mengucapkan adalah seorang public figure juga. Nah, maka ini yang insya Allah akan kita bahas dalam beberapa poin ke depan. Sip, kita mulai ya, mulai dulu ya. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, dan pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, sahabat RDI 107,7 Kota Malang, dan pemirsa setia Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap nikmat yang Allah karuniakan, dan salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema kita di malam hari ini perceraian public figure. Nah, poin yang pertama saya akan langsung masuk pada poin yang ini serius dan tidak boleh dibuat main-main karena berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Nah, ini poin pertama pemirsa. Jangan dibuat main, dan ini sesuatu yang serius karena berkaitan dengan kehormatan seorang muslim dan bisa jadi membawa nama agama Islam. Nah, yang pertama, apa yang ingin kami sampaikan di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan dosa tentang poin saya wis. Satu poin masalah sing Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama pemirsa sekalian yang tentu ini menjadi perhatian untuk kita bersama adalah poin yang berbicara tentang kehormatan seorang muslim.
apapun yang terjadi, baik kita suka ataupun tidak, ketika ada orang melakukan kesalahan dan dia adalah seorang muslim, maka tentu di sana ada hak seorang muslim yang perlu kita jaga. Itulah kenapa ketika Nabi SAW berbicara tentang riba, yang dosa paling ringan tentang riba adalah sebagaimana seorang anak menzinai ibu kandungnya. Seperti seorang anak menzinai ibu kandungnya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, ada dosa yang jauh lebih berat dibandingkan zina. Apa itu? Ketika seseorang menginjak-injak dan menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kehormatan saudaranya sesama muslim. Nah, maka pada poin yang pertama ini kami ingin mengingatkan dari hati yang paling dalam. Untuk siapapun yang ada pada bisnis entertainment yang secara khusus berbicara tentang gosip dan isu-isu yang miring tentang artis. Kami ingatkan, di dalam surah An-Nur ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami berharap semoga pemirsa sekalian bisa memahami poin ini dengan pemahaman yang betul-betul tulus dari dalam hati. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-19, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang senang dengan tersebarnya berita yang menjijikkan, tersebarnya berita buruk di kalangan orang-orang beriman, entah itu orang beriman pelakunya atau berita buruk itu disebarkan di kalangan orang yang beriman. Apa ancaman dari Allah untuk mereka? Lahum azabun alimun, untuk mereka azab yang sangat pedih dunia dan akhirat. Nah, maka Allah betul-betul memberikan peringatan keras kepada kita. Maka tolonglah saudara-saudara kami yang bekerja pada bisnis entertainment, pada perkara-perkara gosip miring para artis. Ingat, Anda juga memiliki keburukan. Anda memiliki anak keturunan yang akan menjadi konsumen dari apa yang Anda produksi. Dan Anda bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang berada untuk merusak generasi. Anda hidangkan kepada mereka informasi-informasi yang sama sekali tidak bergizi. Anda berikan kepada mereka informasi yang isinya adalah sampah, yang tidak memenuhi akal mereka untuk ingat kepada Allah, tidak memenuhi kecerdasan mereka untuk semakin mengerti ilmu dunia ataupun ilmu yang bermanfaat. Tapi Anda berikan kepada mereka dengan produksi berita miring yang Anda telah sebarkan di kalangan kaum muslimin. Maka yang pertama, ingat, dosanya ketika itu berkaitan dengan menjatuhkan kehormatan seorang muslim lebih berat dibandingkan dosa zina. Yang kedua, dalam An-Nur ayat yang ke-19, Allah Ta'ala firmankan ancaman yang berat, azab yang sangat pedih, dunia sampai akhirat, untuk mereka yang senang dengan tersebarnya berita buruk di kalangan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita mengenai perbuatan itu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya man qad aslama bilisanihi walam yuslim qalbuhu, wahai orang-orang yang sekedar berislam dari lisannya dan hatinya belum Islam. Apa Rasulullah katakan? La tu'dzul muslimin, jangan kalian sakiti orang-orang beriman, jangan kalian sakiti orang-orang Islam. Jadi ada orang-orang yang Rasul katakan menghina, menyakiti orang Islam dengan lisannya. Dan Rasul katakan, wala tattabi'u auratihim, jangan kalian cari-cari keburukan mereka, aib-aib mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhih, karena barang siapa yang mengkorek untuk menyebarkan beritanya orang beriman yang buruk, berita buruk dari orang yang beriman, tattaba'allahu auratahu, Allah akan bongkar aibnya dia. Wa man tattaba'allahu auratahu yafdhahu walau kana fi jawfi baitih, Allah akan mempermalukan dia walaupun di tengah-tengah rumahnya.
Nah, ini poin yang pertama yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Apa itu? Yaitu bagaimana sekarang berita buruk, berita miring yang tidak layak dikonsumsi, ternyata itu menjadi sesuatu berita yang sekarang paling digandrungi. Padahal di sana ada apa? Ada ghibah. Di sana ada namimah, ada ghibah. Ghibah itu rasan-rasan, gosip, menggunjing. Ada namimah, ada adu domba di sana. Seorang suami mengeluarkan statement apa, dibalas oleh istrinya dengan statement apa, dikumpulkan dalam satu berita entertainment yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, di sana ada merusak rumah tangga orang lain. Kemudian yang keempat, di sana ada memberikan informasi yang tidak pantas untuk diinformasikan. Kemudian yang kelima, di sana ada merusak kebudayaan orang-orang Islam, adat ketimuran, yang bahkan artis yang serumah tanpa ikatan pernikahan pun itu diberitakan. Apa artinya? Artinya kita perlu tahu, umat Islam ini perlu sadar, perlu yakin, perlu ngerti, perlu melek, dibuka matanya bahwa kita sedang menjadi incaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak generasi kita. Nah, sementara kita ini korban hanya nonton, mendengarkan, sementara pelakunya mungkin di dunia diazab, di akhirat diazab ketika mereka tidak bertaubat, tapi minimal mereka mendapatkan profit dari sana. Mereka mendapatkan keuntungan, dan mereka mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar. Khawatirnya ketika cara tidak benar itu diteruskan untuk mencari ma'isyah dan rezeki, maka khawatirnya rezeki yang Anda terima bukanlah rezeki yang halal atau rezeki yang haram, dan ketika itu masuk ke tubuh Anda, masuk ke tubuh istri Anda, masuk ke tubuh anak-anak Anda, itu akan menjadi perkara yang akan menghindarkan mereka dari kesolihan, kebaikan, dan diterimanya doa. Nah, jadi poin yang pertama ini penting sekali al-akh Abu Shanum, yaitu kita tidak membahas perceraiannya dulu, kita tidak membahas siapa yang bercerai dulu, kita tidak bahas cadar yang dilepasnya dulu, tapi kita bahas orang yang menjadikan ini sebagai konten untuk cari makan. Ada nggak? Ya. Banyak. Nah, itu terus itu jangan sampai luput dari pembahasan kita, karena termasuk Mas Arif ini juga pernah kerja di televisi, dan kita punya beberapa kenalan yang memang dia bekerja di dunia pertelevisian. Itu kalau tidak kita ingatkan, kita zalim kepada mereka. Lebih luasnya jurnalistik ya. Dunia jurnalistik, lebih khususnya lagi jurnalistik entertainment, lebih khususnya lagi entertainment yang berbicara tentang gosip artis, lebih spesifiknya lagi gosip artis yang miring. Maka sekali lagi kami ingatkan, karena Allah. Dan mudah-mudahan ucapan yang masuk karena Allah ini bisa menjadi peringatan yang baik untuk seluruh pemirsa Sayap Dakwah TV dan Madani TV. Dan silahkan dipotong, silahkan diviralkan. Maka hati-hati, jangan bongkar aib orang beriman. Yang kedua, Allah mengancam dalam surah An-Nur ayat 19, azab yang pedih dunia sampai akhirat. Yang ketiga, apabila yang Anda bongkar adalah aib orang lain, maka Allah akan membongkar aib Anda. Kemudian yang keempat, dosanya melebihi dosa zina, melebihi dosa berzina dengan ibundanya sendiri. Artinya melebihi dosa riba. Kemudian yang kelima, tanggung jawab yang besar kelak di hadapan Allah ketika Anda memproduksi berita yang tidak baik, dan berita itu merusak generasi dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini poin penting sekali. Karena dari berita yang negatif itu kemudian banyak opini muncul, banyak di sebelah sana karena mengetahui sepotong sudah terlanjur bikin kesimpulan yang jauh bahkan dari sumbernya, jauh dari cerita aslinya, gitu Ustaz ya. Memang seperti itu, memang seperti itu. Jadi tidak akan menarik kalau kemudian tidak dibumbui dengan apa ya? Tidak dibumbui dengan opini. Mereka bahasakan itu opini. Kemudian apakah ada orang ketiga? Tanda tanya. Nah, memang dengan tanda tanya itu akan menghindarkan mereka dari delik pasal, tuduhan. Dari tuduhan. Tapi kan dengan kalimat-kalimat pancingan seperti itu menjadikan si istri cemburu, si istri suudzon, si suami merasa terancam karena privasinya mulai ada yang membongkarnya. Jadi tidak ada baiknya sudah, tidak ada baiknya. Dan
Kami ingat sekali ya di zaman kami masih SD dulu. Itu kan zaman presiden kita masih Pak Harto itu ya. Itu Masya Allah hampir tidak ada berita yang masuk TV kecuali berita yang baik. Antum ingat zaman Pak Harto? Yeah. Panen raya, kelompen, capir. Kalau hari Minggu malam Minggu kita nunggu film yang keren-keren setengah 10. Setelah berita selesai ternyata laporan khusus. Masya Allah. Nah tapi yang diberitakan itu sesuatu yang baik. Peresmian jembatan, pencapaian desa unggulan. Betul enggak? Terus kalau pagi murid teladan. Itu ada kayak ini loh Ustaz. Kayak tayangan yang dari dinas pendidikan itu loh Ustaz. Ada semacam drama keluarga yang di dalamnya itu adiknya SD, kakaknya SMP. Pokok seputar sekolah apa itu lupa acaranya itu. Itu ada ya, ada sekali dan bahkan di hari-hari sekolah ya itu ada pelajaran di TVRI zaman itu. Ya, kayak itu. IPS, IPA itu kan kemudian ada seorang guru yang luar biasa lah. Nah, maka ini juga perlu menjadi bahan perenungan kita bersama. Apa kita tidak takut kepada Allah ketika yang kita sebarkan adalah berita yang merusak hamba Allah. Yang kita sebarkan adalah berita yang berisi fitnah terhadap umat Rasulullah. Yang kita sebarkan adalah berita yang menghancurkan, bukan berita yang membangun. Maka tentu itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap untuk yang kesekian kali kami ingatkan teman-teman yang berada di dunia gosip para artis, bertaubatlah kepada Allah. Rezeki Allah itu luas. Insya Allah Allah akan berikan rezeki dari tempat-tempat yang lain yang lebih baik. Karena besarnya ancaman untuk mereka yang menyebarkan berita-berita yang buruk. Sip, itu dulu poin yang pertama. Nah, kemudian sekarang saya mau masuk pada poin yang kedua. Yaitu perceraian public figure. Nah, poin yang keduanya apa? Jangan pernah salah menempatkan posisi public figure. Artiskah? Atau dia seorang musisikah? Atau dia seorang aktor? Atau dia seorang komedian? Ustadz bukan. Kenapa? Ustadz bukan public figure. Lah, yang kita maksud yang berada di dunia entertainment. Oh, entertainment. Di dunia entertainment. Yang terbang itu bukan entertainment. Itu bukan entertainment, itu selingan. Sekilas info. Nah, kami ingin sampaikan kepada pemirsa saya Dakwah TV dan Madani TV dimanapun Anda berada, yaitu jangan salah menempatkan posisi public figure. Bahkan sekarang olahragawan, atlet itu sudah menjadi public figure yang kemudian isunya, gosipnya itu dikejar ke sana kemari. Cari istrinya siapa, dia pernah pacaran sama siapa, kemudian ini tandon antum penuh. Iya. Iya, enggak apa-apa. Mengkorek-korek kehidupan pribadinya. Nah, maka jangan salah menempatkan public figure karena tidak semua public figure itu layak untuk dijadikan contoh. Hatta walaupun, mohon maaf sekali, walaupun kemudian mereka itu seorang public figure yang melekat kata-kata hijrah di balik nama mereka. Artis hijrahkah, atau tayangan hijrahkah, atau pokok ada terselip di balik nama mereka itu adalah kata-kata hijrah. Apa itu artinya? Kita perlu paham, tidak semua artis hijrah itu dalam posisi langsung settle atau shuttle. Kalau shuttle itu bus. Bis penghubung. Langsung stabil. Langsung stabil, tidak bisa. Dalam posisi yang sudah langsung imannya kuat, istiqomahnya bagus. Nah, kita perlu pahami, teman-teman kita dari artis-artis hijrah itu adalah mereka yang kita perlu tahu orang yang sedang tertatih-tatih untuk memperbaiki kehidupannya. Dengan latar belakang pergaulan yang mungkin kurang baik, dengan latar belakang keilmuan yang mungkin kurang baik, dengan latar belakang keluarga yang mungkin kurang baik, dengan latar belakang pendidikan yang mungkin kurang baik, dengan latar belakang ibadah yang mungkin kurang baik. Apalagi mereka hidup di dunia apa? Entertainment. Yang tentu ujiannya ya tidak sama dengan kita di di Pare ini, Pak. Gitu ya, Ustaz.
Tentu ya ada ujian narkoba, ada ujian hidup dunia malam, ada ujian perempuan, ada ujian ketenaran, ada ujian obat-obatan terlarang, macam-macam. Dari sebuah lingkungan yang sama sekali tidak mendukung, ditambah pergaulannya juga begitu, ditambah fasilitas segalanya yang serba mendukung untuk melakukan semua yang mereka inginkan. Terus kemudian ada terbersit niat untuk berhijrah, ini luar biasa. Nah, maka jangan salah memposisikan public figure. Apalagi mereka yang ada kata-kata hijrah di belakang namanya. Karena yang perlu kita fahami ada beberapa hal tentang mereka. Nomor 1, mereka bukan orang yang langsung tiba-tiba menjadi malaikat. Yang Anda harus langsung sorot mereka dengan kamera Anda untuk menanti kapan mereka terjerumus. Kapan mereka terpeleset lalu digemborkan dan dibesarkan beritanya. Lah, bukan begitu. Mereka ini yang perlu kita fahami, mereka sedang tertatih-tatih. Mereka, kami, Abu Shanum, kita semuanya sama. Kita sedang tertatih-tatih meninggalkan kemaksiatan agar kita dipandang oleh Allah pantas mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Itu poin pertama. Jadi jangan dianggap mereka itu langsung malaikat yang maksum atau seorang nabi rasul yang maksum. Tapi mereka adalah seorang laki-laki, seorang perempuan selayaknya manusia biasa yang mereka perlu disupport. Saya ingat sekali, termasuk salah satu public figure yang naiknya cepat juga waktu itu, yang punya acara joget itu. Ya kan? Kemudian berhijrah, digembar-gemborkan beritanya kemana-mana, diundang ke pengajian ustadz ini, diundang ke pengajian ustadz itu, disorot kehidupan sehari-harinya, Instagramnya dikepoin setiap hari oleh baik lovers maupun haters. Dan banyak juga yang berlebihan Ustaz ketika memuji. Ini poin, betul sekali. Nah, sehingga ketika seorang artis yang tadinya berhijrah dan dia in'ikas itu berbalik kembali, dan itu perkara yang sama-sama tidak tahu kita ini. Kalau dia tahu bakal kembali, Pak, dia tidak hijrah dari awal, Pak. Tapi karena dia juga nggak tahu, kan kedepannya hidup kita mau kemana kan kita nggak tahu, Pak. Kok jadi Pak ya? Nggak apa-apa, saya sudah bawa Bapak. Oh, Bapak. Iya, betul. Antum berapa sekarang? Apanya? Umurnya. Oh, saya kira istrinya. Saya kira tanya. Ya, itu. Istri. Enggak, kalau anak tahu lah istri. Karena istri antum kan nonton terus ini kan. Umur sekarang 36. 36. Beda setahun sama saya 35. Tuh. 37. 37. Wah, atau tuh. Waduh. Kaget. Sudah, lanjut. Nah, maka artinya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sehingga ketika seorang artis yang tadinya awalnya digemborkan berita berhijrah, kemudian ketika dia berbalik, maka tentu akan menjadi beban yang luar biasa. Akan menjadi konsumsi publik, seakan-akan hijrah itu sesuatu yang main-main. Itu poin yang kedua. Kemudian yang berikutnya tentang artis hijrah ini atau tentang public figure secara umum, mereka itu bukan yang disebutkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, bukan apa? Sekedar uswatun hasanah, tapi mereka itu adalah seorang manusia biasa yang uswatun hasanah, yang distempel oleh Allah Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi besar Muhammad SAW, yang apapun yang kita stalking tentang Nabi Muhammad pasti baik. Mau makannya baik, mau lihat rumah tangganya baik, mau lihat berpakaiannya baik, mau lihat tutur katanya baik. Sementara ketika Anda menjadikan public figure itu, Anda ngefans banget sama dia, diikutin semuanya. Gaya rambutnya, model bajunya, pola berpakaiannya. Bahkan pola pikirnya. Bahkan sekarang pola pikir, sosialis ikut sosialis, yang ini agnostik ikut agnostik, yang child itu free. lagi child, la haula wala quwwata illa billah, child free lagi. Child free lagi. Ingat, child free. Anda kalau tua yang ngerawat siapa? Kalau nanti rumah tangga Anda tidak baik, akhirnya Allah takdirkan bercerai, terus Anda mau pulang ke rumahnya siapa? Ya, apalagi kan di zaman sekarang nggak seperti dulu saat ya, orang keluarga itu kan dulu banyak gitu loh. Ya. Terus kemudian kok pas dia itu anak tunggal, child free pula. Allah. Nah ini kan siapa saudara nggak punya, tinggalnya di luar kota, sudah terputus dengan
saudara-saudara bapak atau ibunya dulu, karena juga saudaranya juga sedikit. Allah. Itu bukan bahasan kita. Kita sudah pernah membahas child free itu ya. Dan child free itu bukan gaya hidup, itu kebodohan. Bukan sok pinter, sok merdeka, sok keren. Si paling open minded. Dari mana open minded gak mau punya anak itu loh. Orang yang open minded itu orang yang terbuka dengan keadaan anaknya. Loh kalau dia open minded ya dia siap menerima konsekuensi dengan hadirnya anak dong. Berarti kalau dia itu close minded itu. Dia gak mau repot dengan anaknya, dia itu close, bukan open, bukan close the door. Sip. Nah, maka poin yang kedua, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, public figure itu bukanlah contoh yang semuanya dari mereka pasti benar. Wabil khusus public figure di antara artis-artis hijrah. Mereka teman-teman kita artis hijrah itu, mereka yang sedang tertatih di dalam hijrah mereka. Perlu kita doakan, perlu kita dukung. Kita jauhkan pandangan buruk kita dari mereka. Kita sokong mereka dengan nasihat-nasihat yang baik. Bukan kemudian berita buruk tentang mereka dijadikan komoditas berita yang bakal mendatangkan fulus. Ini coba, ini kata apa yang pas selain menari di atas penderitaan orang lain? Undang podcast sana, undang podcast sini, klarifikasi sana, klarifikasi sini, dibumbuin dengan isu perselingkuhan, dibumbui dengan isu KDRT, dibumbui dengan isu macem-macem. Terus apa yang Anda dapatkan? Kepuasan apa yang Anda miliki ketika Anda bisa menghujat public figure yang semacam itu? Ini poin yang kedua. Nah, kita belum masuk poin yang panas ini. Poin yang ketiga, apa antum ada reaksi enggak pada poin yang kedua ini? Jadi public figure itu ya normalnya manusia biasa. Iya, ya mungkin sekaligus ini juga ada pertanyaan, lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari public figure? Ya mungkin tadi Ustaz ya, dari kemudian kita melihat lingkungan yang asalnya tidak mendukung, terus kemudian fasilitas yang mengantarkan, sangat berpotensi mengantarkan kepada kemaksiatan yang lebih tinggi. Kemudian ada terbersit dia hijrah, tetapi pelajaran yang diambil adalah kemudian ketika hijrah itu jangan kemudian menilai dari kesemuanya langsung menjadi seorang yang suci. Nah, itu pelajaran yang bisa diambil. Tidak serta-merta. Jadi yang bisa diambil adalah bahwa apapun yang terjadi, kita semua bisa loh. Kemudian bangkit menuju kebaikan dalam keadaan lingkungan yang seburuk apapun, asalkan kita punya harapan kepada Allah. Jadi nggak bener ya, selingkuh nggak bisa sembuh. Oh, nggak bener itu. Saya ya Allah. Bukan berarti kemudian menghalalkan Anda selingkuh masih punya kemungkinan sembuh. Enggak, bukan yang kita bicarakan orang yang ingin bertobat dari selingkuhnya bisa sembuh. Monggo Ustaz, lanjut poin berikutnya. Apa poin berikutnya? Baik, poin yang ketiga. Saya udah siapkan dari rumah 5 poin. Tapi boleh jadi hari ini akan nambah jadi 12 poin, 14 poin karena luas materi pembahasan ini, luas sekali ya. Tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Itu poin yang kedua tadi. Kemudian poin yang ketiga, ingat, public figure itu memiliki tanggung jawab yang tidak sama dengan orang biasa. Orang biasa dalam artian bukan biasa dalam arti nggak dianggap, tapi orang biasa itu yang tidak menjadi public figure, yang tidak menjadi konsumsi publik keseharian mereka. Tidak tenar, tidak terkenal, tampil di tidak depan tampil. Kamera. Nah, dan ada satu kalimat keren dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini dari yang antum sampaikan tadi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu mengatakan, "Lau akhadhu minni walam ya'rifuni." Sekiranya mereka bisa mengambil manfaat dari ilmuku tanpa mereka tahu siapa aku. Itu menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i, itu masih khawatir akan tergelincir pada fitnah ketenaran. Padahal ulama sebesar beliau, yang kita sudah tahu kapasitas keilmuannya, dan salah satu yang menjadikan saya yakin Imam Syafi'i itu seorang wali dengan husnudzonnya, dengan husnudzon kami, itu apa? Tidak ada bukti kewalian yang lebih keren dibandingkan ilmunya oleh Allah dikekalkan. Sampai muncul dalam satu mazhab yang bernama mazhab Syafi'i,
Itu udah menunjukkan bahwa orangnya udah bukan orang sembarangan. Itu pun masih khawatir dengan yang namanya syuhrah atau az-zuhur, ketenaran. Nah, maka sekarang pada poin yang ketiga, tolong difahami dengan baik para public figure yang ada, kemudian yang sekarang lagi musim bikin channel YouTube, ngonten kanan, ngonten kiri, kemudian bahkan sampai ada yang istrinya bangun tidur dalam keadaan belum berpakaian dengan sempurna, sudah dibikin surprise dan dimasukkan ke dalam tayangan di YouTube mereka, atau ada adegan-adegan kolam renang yang itu sangat tidak baik. Nah, maka pada poin yang ketiga kami ingatkan, semakin Anda terkenal, semakin Anda dilihat, semakin Anda menjadi pusat perhatian, semakin berat tanggung jawab Anda di hadapan Allah Ta'ala. Maka dengan itu jangan tampakkan dari Anda kecuali yang baik. Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh jadi orang jahat. Itu hak pribadi, pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu pilihan. Tapi minimal yang Anda bisa lakukan, jangan tampakkan itu di hadapan umum. Jangan pasang keburukan-keburukan Anda menjadi suatu konten. Menjadi suatu konten. Jangan kemudian Anda menganggap hidup itu hanya di dunia, yang penting uang terkumpul, ketenaran didapat, kesenangan diraih, sementara Anda lalai dengan adanya kehidupan yang akan Anda pertanggungjawabkan apapun yang Anda lakukan sekarang setelah kematian nanti. Maka kami malam hari ini mengingatkan betul-betul dari hati. Nah, sehingga dengan itu, apabila orang-orang yang telah menjadi public figure, kami harapkan jangan ditampakkan untuk kami. Jangan Anda tampakkan untuk generasi kami, anak turun kami, masyarakat kami. Jangan kalian berikan contoh-contoh yang negatif. Lalu mereka jawab, saya nggak nyontohin kok, kalian aja yang nonton. Dari mana kami bisa nonton kalau kalian nggak tayangkan? Bukankah kalian menayangkan ini untuk ditonton? Nah, tapi tidak semua orang Islam itu dalam derajat keimanan yang sama kan? Ada yang bisa memilah dan memilih. Ada yang kemudian terkalahkan dengan rasa penasaran. Ada kemudian mungkin yang lain hanya sekedar apa sih yang mereka lakukan? Seperti itu. Nah, tapi kan tidak akan muncul ditonton tadi kalau sebelumnya tidak ada yang menayangkan. Dan itu semua akan dipertanggungjawabkan kalau di hadapan Allah. Jangankan tayangan, ucapan. Allah firmankan apa? وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidaklah satu kata terucap kecuali Allah catat dengan malaikatnya dan Allah awasi dengan malaikatnya yang kelak akan dipertanggungjawabkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu poin yang ketiga, bahwasannya public figure itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan siapa? Dibanding orang-orang yang lain. Yang ketiga, yang keempat, poin yang keempat. Tidak ada yang spesial dari perceraian public figure. Tidak ada yang spesial. Begitu pula tidak menjadi sesuatu yang menghebohkan. Karena perceraian itu sekarang sudah menjadi berita yang seperti kita sedang makan kacang aja. Sementara zaman dulu kita dengar ada saudara kita bercerai itu kayak, wah kok bisa ya? Gitu. Kiamat. Kayak terjadi gempa bumi. Kok cerai? Zaman dulu. Tapi sekarang dengar fulan cerai. Udah gak apa-apa, ntar juga bisa nikah lagi. Fulan cerai. Nah, maka dari sini pada poin yang keempat, tidak ada yang spesial sedikit pun dari perceraian public figure. Ketika Anda menganggap itu spesial, berarti Anda sedang salah mencari sosok yang Anda jadikan panutan sehari-hari. Seperti artis yang kemudian setiap hari live Instagram, kemudian gosipin sana, ngomentarin sini. Tidak ada yang spesial dari mereka. Mereka hanya orang yang kita perlu sadar hanya cari uang dari semua itu. Kalau mereka nggak cari uang, Pak, mereka juga capek melakukan itu. Harus live tiap hari, kemudian harus menghujat si fulan biar beritanya naik, harus melakukan sesuatu yang kontroversial agar kemudian menjadi viral, kemudian mereka melakukan sesuatu yang aneh agar menjadi perhatian. Lah ada semua itu. Maka
Tidak ada yang spesial sedikit pun dari perceraian para artis. Karena artis itu juga manusia biasa. Yang tidak mungkin rumah tangga mereka langgeng terus. Atau kalau dibilang artis cerai terus. Ya enggak juga. Kita ini manusia biasa. Nah maka dengan itu jangan sampai berita ini menjadi sesuatu yang menghebohkan di kehidupan kita. Kenapa? Kontraproduktif. Coba apa manfaatnya? Jadi tidak ada yang spesial dari perceraian para public figure. Membicarakannya juga nggak menambah manfaat, Ustaz ya? Nggak menambah manfaat. Malah kesannya memubadirkan waktu kita. Ya? Mubadir. Dan yang seneng dengan kejadian seperti ini, ya orang yang cari duit dari kejadiannya. Diundang podcast, kemudian dijadikan, terlepas apalah niatnya ya, dijadikan brand ambassador, atau kemudian untuk infotainment yang berbicara tentang gosip, itu dijadikan penarik iklan. AdSense. Penarik AdSense. Nah, hanya itu. Jadi tidak ada yang spesial. Kalau itu menjadi sesuatu yang spesial, berarti yang salah bukan mereka. Yang salah bukan mereka. Mereka itu artis yang mereka sadar kami manusia biasa. Yang kami bisa bercerai. Dan rumah tangga kami pun diharapkan dari awal juga baik-baik saja. Sehingga ketika Anda menganggap itu spesial, yang salah bukan mereka tapi kita. Poin kelima. Tidak ada seorang pun yang berumah tangga kemudian menginginkan perceraian. Tidak ada seorang pun yang berumah tangga kemudian mengidamkan rumah tangganya itu endingnya adalah cerai. Ini yang dimaksud rumah tangga beneran. Karena ada yang nggak beneran, Ustaz. Gimana? Ya settingan. Ada seperti itu ada. Ya bukan seperti siapa. Ada memang. Jadi ada ya. Jadi grebek malam-malam, grebek kamarnya istrinya malam-malam, disinyalir ada laki-laki di dalam. Nah, itu salah satunya. Settingan apa asli itu? Kabarnya settingan. Antum kok sedalam itu ya? Loh, kan katanya kita punya teman jurnalistik. Sedalam-dalamnya. Setajam golok. Setajam pimes. Pimes. Ada yang begini, Ustaz. Gimana? Yang saya dengar nih dari dari istri ya, artis Korea. Artis Korea. Itu si perempuannya ini beneran, Ustaz, beneran seneng. Terus si laki-lakinya ini deketin lah. Menikahlah mereka. Ternyata apa? Buat pansos. Kemudian heboh kan, menikah heboh, udah penggemar K-pop udah pada seneng. Nah, kemudian si laki-lakinya juga itu yang tadinya ngedeketin, nikahin, dia juga yang nyerain. La ilaha illallah. Walhasil ketika bercerai heboh lagi. Naik lagi namanya dia. Itulah. Dari awal perlunya kita ini memahami ilmu agama dengan benar. Ya. Saya pernah menyampaikan sama teman yang datang ke rumah. Ketika itu mereka takziah atas kematian putra kami yang kedua, Mujahid. Kemudian mereka itu sempat tanya, Ustadz kok kuat ya, katanya gitu. Saya bilang, siapa bilang saya kuat? Saya bilang, itu hari pertama saya dengar putra saya meninggal, itu dunia kayak runtuh, saya bilang. Dalam keadaan saya tidak ada di sampingnya, saya sedang ada di Kota Batu, anak saya meninggal di Kasembon. Nah kemudian saya sampaikan sama mereka, karena itu sudah hari ketiga atau hari kedua saya lupa gitu. Hari ketiga saya ingat saya, karena di rumah udah mulai sepi. Saya bilang tidak ada yang paling meringankan ketika terjadi musibah kecuali agama. Tidak ada yang paling meringankan ketika kita terkena musibah kecuali agama. Karena kalau kita ngerti agama, Pak, apa yang kita dapatkan? Kita tahu musibah itu bentuk kasih sayang Allah. Kita tahu dari situ kita belajar. Kita tahu kita bisa menggali hikmah. Kita tahu dosa kita diampuni. Kita tahu di situ peluang kita bisa masuk ke dalam surga. Dan kita faham perpisahan di dunia bukanlah perpisahan yang selamanya. Dan kita mengerti semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi semua itu tidak akan didapatkan kecuali dari agama. Kecuali dari agama. Nah, maka pada poin yang berikutnya, tidak ada satupun orang yang berumah tangga yang asli, yang bukan settingan, yang kemudian menginginkan terjadinya perceraian. Nah, apa maksud yang kita ingin sampaikan pada poin yang kelima ini? Maksudnya pemirsa yang dirahmati oleh Allah adalah ketika sekarang pun Allah takdirkan ada public figure yang bercerai, bahkan sekarang lagi ada langsung beberapa orang ya? Iya. Minimal yang saya ingat ada 2 yang lagi viral banget. Yang ada 2.
Bahkan kemarin video kita ditempelin foto. Video lama awal Covid. Pokoknya pemirsa The Show ini, pemirsa setia The Show kalau nonton The Show dari episode 1 sampai sekarang pasti tahu itu. Video itu udah lama sampai banget. Kemudian saya ngomong sama Abu Shanum tadi, maka sekarang kalau ada orang ada masalah rumah tangga itu yang dicari Sayap Dakwah TV dulu. Dicari video mana yang pantas untuk dipotong ini. Nah baik, maka pada poin yang kelima ini artinya jangan kita menganggap orang lain yang bercerai itu senantiasa dengan anggapan yang negatif. Karena dari awal mereka tidak mendambakan perceraian itu. Karena dari awal mereka ingin mendapatkan rumah tangga yang baik. Karena dari awal mereka ingin membina biduk rumah tangganya menuju keabadian sampai kelak di surga. Sehingga ketika ada public figure yang bercerai, maka tentu itu di luar keinginan mereka. Terlepas, ini kan resiko Ustadz. Dari apa yang telah dijalani oleh mereka. Mereka pergaulannya bebas, mereka. Nah, sudah lupakan semua itu karena kita sedang tidak membahas apa penyebab mereka bercerai. Kita sedang membahas perceraiannya yang itu merupakan sesuatu yang tidak didambakan oleh siapapun. Oleh siapapun. Bahkan sampai muncul dalam riwayat yang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Perceraian itu adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Walaupun hadisnya diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan tidak ada asal usulnya. Tapi itu menjadi pas di akal manusia. Tidak ada orang yang menginginkan perceraian. Nah, berarti sikap kita apa pada poin yang kelima? Sikap kita berempati. Baik kepada sang suami yang dianggap biang kerok perceraian, kita empati. Karena kalau melihat orang sedang terjerumus dalam dosa, bukan kemudian kita bertepuk tangan di penderitaan mereka. Tapi apa? Fungsinya kita empati apa? Agar orang yang sedang terjatuh dalam kesalahan, dia tidak sedang merasa dihakimi oleh masyarakat. Nahnu du'at walasna qudhat. Karena kita ini da'i bukan hakim. Supaya orang yang merasa dirinya bersalah tadi, itu memiliki tempat untuk dia kembali bangkit dari hati kita menempatkan kepercayaan. Kamu bisa. Kamu sedang khilaf. Mungkin kamu sedang terkalahkan oleh keinginan hawa nafsu, tidak posisi menghakimi. Dan untuk si istri yang mungkin pada posisi ini adalah korban, bukan penyebabnya, dia adalah korbannya, kita pun berempati. Perempuan mana yang ingin menjadi janda dalam keadaan berita perceraiannya menjadi konsumsi publik? Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan orang tuanya. Kita bisa bayangkan kalau dia sudah punya anak, bagaimana perasaan anak-anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan kakak dan adiknya. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan dia di malam hari ketika dia ingin beristirahat. Nah, maka posisi kita ketika kita yakini itu perkara yang tidak diinginkan oleh mereka, maka posisi kita bukan menghakimi tapi berempati. Itu poin yang kelima. Ada tambahan untuk poin yang kelima? Rawamangun hadir. Masya Allah, saya dulu lama tinggal di Rawamangun. Waktu itu kami kuliah di Lipia, di Buncit Raya, Jakarta Selatan, dan kami tinggal di rumah paman kami di Rawamangun, di daerah Jalan Ketang-Ketang. Itu daerah ikan-ikan, cumi-cumi, ketang-ketang, lumba-lumba, itu satu komplek di Rawamangun. Antum Rawamangunnya mana? Dedi Permadi ini. Masya Allah. Ada tambahan? Mungkin lanjut dulu, Ustaz. Nanti kita. Baik. Lanjut sambil antum cek ya, ini yang Rawamangun, ini Rawamangun mana ini? Oke, siap. Jadi penting banget ya. Jadi penting ini Rawamangun, ada apa ini? Nah, poin yang keenam yang kita perlu pahami, tidak ada orang yang ingin terbakar kemudian dia bermain api. Artinya kalau tidak ingin terbakar, ya jangan main api. Dari poin yang keenam ini yang kita maksudkan adalah ketika Anda hidup di dunia keartisan, Anda tahu di sana banyak badai besar. Anda tahu di sana banyak ujian-ujian yang berat. Dan Anda harus tahu di sana fitnahnya juga besar. Nah, maka dengan itu ketika Anda paham dengan resiko ketenaran, resiko pekerjaan, maka tentu Anda akan lebih berhati-hati. Dalam artian berhati-hati di sini adalah disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, seorang mukmin
tidak akan terjatuh pada lubang yang sama 2 kali. Dia tidak akan terjatuh pada lubang yang sama sampai 2 kali. Apa artinya? Artinya saya mau bercanda tapi nggak mau karena waktu. Bisa saya bercanda karena masih banyak lubang lain yang perlu dicoba gitu. Nah, sudah terlanjur. Udah terlanjur. Nah, maka Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim alaihi, itu bersabda tidak akan seorang muslim terjatuh pada lubang yang sama 2 kali. Nah, untuk kita belajar supaya tidak terjatuh pada lubang yang sama, itu tidak harus jatuh dulu. Oh, saya belum jatuh, berarti saya belum belajar. Tidak. Tapi Anda belajar pada orang yang pernah terjatuh di tempat itu. Sehingga tanpa perlu Anda jatuh terlebih dahulu, Anda sudah mendapatkan ilmunya. Nah, yang kita maksudkan apa di sini? Kita sudah tidak merasa aneh dengan berita perceraian para artis. Dan mohon maaf, jangankan perceraian para artis, perceraian para mubalik itu loh sudah seakan-akan sesuatu yang akrab di telinga kita. Ustadz Fulan ketahuan begini bercerai, Ustadz Fulan tidak cocok dengan istrinya bercerai, Ustadzah Fulana menuntut cerai suaminya. Nah, maka dengan itu ketika Anda hidup di dunia yang memang rentan terjadi masalah, rentan terjadi fitnah, maka diminimalisir. Diminimalisir itu apa? Ketika harus tetap kerja di dunia artis, tentu yang sesuai dengan koridor syariah yang tidak haram, tentu Anda harus lebih memperkuat keimanan Anda, banyak datang ke majelis taklim. Yaitulah kemudian munculnya artis hijrah, kajian musyawarah, dan teman-teman yang lain di zaman dulu. Bahkan sebelumnya ada ngaji merdeka yang kami juga sempat kenal beberapa teman di sana. Jadi harus memperkuat pondasi yang kita punya. Ibadahnya diperbaiki, pergaulannya diperbaiki, kemudian kekuatan ilmu sebagai benteng dia juga diperkuat. Nah, maka ketika Anda sudah tahu Anda hidup di dunia keartisan, yang dunia ini sangat rentan dengan masalah-masalah besar, fitnah-fitnah yang akan menghadang, terus kemudian Anda tidak mendekati para ulama, Anda tidak duduk di majelis taklim, Anda tidak mencari circle pergaulan di luar pekerjaan yang baik, Anda kemudian tidak akrab dengan Allah Ta'ala untuk mengharapkan pertolongan dan bimbingan serta rahmatnya, artinya Anda bunuh diri. Anda sedang bunuh diri. Cuma tinggal tunggu waktu aja. Maka kalau ada yang tidak bercerai, mohon maaf sekali ya, kalau ada sampai yang tidak bercerai, itu betul-betul hanya karena rahmat Allah saja. Mau gimana gak cerai? Istrinya tidak nutup aurat dengan baik, pergaulannya tidak terjaga, suaminya tidak ngerti agama, suaminya tidak pernah sholat, suaminya bahkan akrab dengan minuman keras, si istri keluar hangout bersama teman laki-lakinya, suaminya tidak tahu dia kemana. Ini kalau sampai tidak cerai, murni hanya karena rahmat Allah ini. Kalau merasa pusing atau nampaknya pikiran lagi sumpek itu larinya ke narkoba. Nah, kan seperti itu. Rumah sakit Persahabatan. Saya dulu kalau naik Metro Mini 47 lewat Persahabatan dulu. Jadi kalau dari Rawamangun, dari depan jalan Lumba-Lumba itu naik Metro Mini 47. 47 itu ke arah Kampung Melayu. Nah, untuk naik bus Mayasari Bakti nomor P4 untuk berangkat ke Lipia sebelum ada busway zaman itu. Wih, apal itu, banget. Gimana nggak apal, bertahun-tahun Pak. Tiap hari. bertahun-tahun. Itu lewat depan Rumah Sakit Persahabatan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kapan waktu bisa ketemu kita ya. Amin. Allahumma amin. Jadi poin yang ke-6, perhatikan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jangan bermain api. Jangan bermain api. Artinya ketika Anda memang berada di dunia pemadam kebakaran, ya harus disiapi dong. Apa namanya? Alat-alat keselamatannya. Kalau memang Anda hidup di laut, yuk Anda siapkan dong pelampungnya, ilmu berenangnya. Nah, ketika Anda hidup di dunia public figure, yuk tentu Anda harus bentengi diri dengan sesuatu yang lebih kuat. Nah, sekarang saya rasa sampai sini dulu mungkin ya. Ya, poin ke-6 belum, Zat? Sudah 6 tadi. 6 itu ya, yang tadi. Artinya ketika Anda hidup di dunia public figure, persiapannya harus semakin kuat dibanding orang yang hidup di kampung biasa. Iya. Dan ini Zat, yang fenomena yang juga tidak hanya dilakukan public figure. Apa itu? Banyak sekali di Instagram maupun di sosial media yang lain itu, ketika mereka, termasuk yang dulu Zat, yang mohon maaf pemirsa ya, yang mertua sama menantu itu loh Zat. Mertua sama menantu selingkuh. Nah, itu kan cerita juga menyebarnya lewat sosial media. Cerita, betul. Ditulis cerita itu. Betul. Termasuk
yang layangan putus itu kan juga tampilnya di media. Iya. Jadi sekarang itu kayaknya udah itu jatuh di mana ya layangan putusnya? Iya. Gimana? Layangan itu putus jatuhnya di mana ya? Itu nyantol sama yang Ustadz yang terbang kemarin. Layak. Lanjut. Nah, fenomena itu sekarang terjadi. Padahal kemarin juga ada yang menyangkal itu. Loh, Ustadz, bagaimana ketika kita sekarang punya masalah, suami atau istri nggak bisa diajak ngomong, teman nggak bisa diajak ngomong juga, malah kesannya membuli dan sebagainya. Terus mau pakai media apa lagi selain bercerita di sosmed? Kemudian kami jawab, loh kan dulu ada buku harian, ada diary dulu itu kan. Iya. Teman untuk bercerita. Lah Anda menulis, kemudian Anda tutup bukunya, selesai tersimpan cerita itu, nggak pernah keluar gitu loh. Betul. Lah, itu kan bisa dilakukan sekarang, kenapa enggak gitu loh? Kenapa sekarang sosial media dibikin alasan karena sudah nggak punya teman lain? Nah ini bagaimana Ustaz tentang fenomena itu? Ya, ini fenomena ghurur. Ghurur itu orang yang tertipu dengan sesuatu yang dianggapnya baik. Tertipu dia. Tidak semua kehidupan sosial kita harus dimasukkan lewat medsos. Bahkan sekarang saya udah alhamdulillah sukses sudah 6 bulan lebih sudah. 6 bulan lebih. Nggak pegang Facebook, nggak pegang Instagram. Kalau Google masih penting lah karena nah maka tidak semua kehidupan pribadi kita harus senantiasa menjadi konsumsi publik. Kita ini punya dengan keluarga kita tanpa harus gembar-gembor diketahui oleh orang lain. Kemesraan kita dengan istri, kedekatan kita dengan anak, waktu spesial kita gitu loh. Kita ingin bahasanya bukan syahdu ya apa ya, bahasanya itu kita ingin momen terasa betul-betul berharga untuk kita. Betul-betul terikat gitu ya. Iya, jadi jangan sampai kemudian setiap kemana kamera, konten Facebook, live Instagram segala macam, dan itu yang diumbar adalah kehidupan pribadinya. Nyari ikan konten. Lah itu beda lagi kalau itu. Itu insya Allah pasti itu ada. Ya. Pada poin yang ketujuh mengenai melepas pun karena Allah. Saya tidak mau bahas kalimat itu karena tidak. Tapi yang jelas 4 ulama mazhab wabil khusus al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan cadar itu wajib. Cadar itu wajib. Nah sehingga ketika pun ada seorang wanita yang awalnya bercadar, kemudian dia menanggalkan cadarnya, ini bukan sesuatu yang terlalu besar. Tapi yang menjadikan masalah ini besar, yang menjadikan masalah ini heboh, dan tentu untuk wabil khusus perempuan-perempuan yang bercadar atau laki-laki yang istri mereka bercadar, itu adalah ketika melepas cadar itu dijadikan konten yang dipertontonkan di hadapan kamera dan penuh dengan wartawan. Ini yang jadi masalahnya di situ. Ketika dikatakan karena Allah, terus kenapa harus dipamerkan di hadapan wartawan? Kenapa harus? Nah ini karena menciderai. Karena mau ataupun tidak, cadar itu dalam tanda kutip ya, adalah bagian dari agama. Terlepas hukumnya sunnah atau wajib. Cadar itu bagian dari agama. Sehingga tidak pantas kemudian diperlakukan seenaknya hanya untuk konsumsi entertainment. Kalaupun memang dia betul-betul lillahi ta'ala, kami doakan semoga Allah beri jalan keluar terbaik untuk rumah tangga dan untuk diri Anda. Allahumma amin. Dan ini tulus dari dalam hati. Tapi kemudian bukan berarti juga kesannya itu ada sampai sedikit kesan dia marah dengan suaminya. Sampai dengan itu dia membalas dengan melepaskan cadarnya. Karena zaman dulu dia bercadar karena ingin menenangkan suami, gara-gara suaminya katanya pencemburu, sehingga kalau kecantikan istrinya dilihat itu suaminya pengen berantem segala macam, akhirnya dia nyenengin suaminya dengan cadarnya. Nah sekarang kalaupun dilepas ada kesan balas dendam sama suami. Dulu kamu gak boleh wajah saya kelihatan, sekarang akan saya pertontonkan. Walaupun tentu bukan itu niatan dari dia melepas cadar, tapi yang saya maksud bukan itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk menjadi konsumsi publik. Barakallahu fikum. Itu poin yang ketujuh. Saya rasa sampai sini dulu aja ya. Iya.
Ustaz, infonya melepas cadar untuk mencari nafkah karena suaminya minta hak asuh. Kalau dia tidak punya penghasilan, maka hak asuh akan diberikan ke suaminya dan itu bahaya bagi akidah anak-anaknya. Infonya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wallahu taala a'lam bissawab. Allahumma farij 'anil muslimin. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya urusan orang-orang Islam. Ya, Allahumma amin. Intinya sih. Tapi Anda kok teliti banget ya, sampai tahu Anda sampai hak asuh kemudian. Nah kan beritanya di infotainment banyak tulisan-tulisan beredar itu. Nah ini loh yang perlu kita ingatkan pemirsa Sayap Dakwah TV. Pantengin aja Madani TV sudah. Gitu cek ya. Terus kepoin Sayap Dakwah TV. Insya Allah manfaat. Karena sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dipertontonkan. Kalau tidak boleh dipertontonkan, berarti menontonnya pun diharamkan. Iya. Kalau ayo. Siapa ini? Siapa ini? Iya mungkin karena Bandista ini. Karena apa ya? Semua orang ini ya kita lagi arahnya ke sana karena viral. Mau nggak mau pasti tahu. Mau nggak mau kan itu lewat. Bahkan kita yang nggak pengen nonton itu loh, lewat timeline gitu loh. Kita yang pengen ngetik misalkan kata-kata yang baik itu loh. Keluarnya ngelewati itu dulu, ngelihat itu dulu. Ini mau nggak mau kan. Kemudian ketika Nggak pakai kemudian habis sudah waktunya. Oh sudah habis ya? Oh sayang sekali. Kemudian ini Ustaz, kemudian lagi. Info-info mengenai seperti ini kan mestinya tidak sampai bocor kan. Apapun alasannya. Artinya itu mengenai hak asuh atau enggak itu kan urusan pribadi mereka. Bukan berarti ketika kita tidak mengetahui itu kita nggak peduli, enggak. Bukan Itulah yang kita sampaikan dari awal tadi. Itu yang kita sampaikan dari awal tadi. Artinya public figure itu bukan sesuatu yang spesial dalam ranah kita harus ketahui semua seluk-beluk kehidupan pribadinya. Lah kenapa? Ya, kalaupun misalkan pengen mencari solusi tentang itu kan bukan dari netizen ya. Datang aja ke KUA. Apa nih solusinya supaya dapat hak asuh dan tidak sampai melakukan hal yang dinilai itu kontroversial. Betul. Melepas cadar meskipun alasannya apa kan kontroversial kan pasti begitu. Masya Allah. Dan kita memang sedang berperang dalam makna yang hakiki. Bukan makna kiasan lagi. Iya. Secara media. Betul-betul kita ini sedang perang media. Masya Allah. Ketika tayangan di YouTube itu apapun bisa masuk, maka kita perlu memenuhi tayangan di YouTube itu dengan kebaikan. Sehingga orang buka apapun yang muncul kebaikan. Sekarang bahkan ya, saya pernah baca satu tulisan dari Ustadz Fauzil Azim. Itu ketika beliau tulis di buku tentang pendidikan anak. Itu beliau tulis memang sekarang sarana-sarana media elektronik itu sangat tidak mendukung untuk pendidikan anak. Sangat. Kenapa? Contoh, beliau kasih contoh begini. Kalau kita ketik tulisan siswi SMP, harapan kita muncul siswi SMP itu apa prestasinya, bagaimana menjadi siswi SMP yang baik, berprestasi baik. Tapi yang muncul apa? Video porno siswi SMP. Siswi SMP ketahuan titik-titik. Jadi yang disuguhkan oleh media itu pada poin-poin trending teratas itu justru yang tidak produktif untuk yang negatif lah intinya. Yang negatif. Maka dengan itu ayolah bismillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan sampai kita ini menjadi perusak generasi. Nanti tanggung jawabnya besar di hadapan Allah karena Rasulullah SAW bersabda, sungguh celaka orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Barakallahu fik ala akhabu syanum. Dikasih kesempatan baca pertanyaan enggak, Sat? Enggak, sudah terlalu malam. Dan Mas Arif, saya mohon poin pembukanya tadi tentang infotainment dipotong segera ya. Dan kita viralkan supaya teman-teman yang bekerja di bisnis entertain gosip itu mendapatkan pencerahan karena saya yakin banyak di antara mereka yang masuk ke sana karena menganggap why not? Why not? Fine aja. What's wrong with me? I'm Superman. Superman. Sudah ya? Baik pemirsa, kita akhiri pertemuan The Show pada malam hari ini dan nampaknya untuk Senin depan The Show-nya libur lagi Ustaz kayaknya ya. Senin depan? Iya, lah ada itu yang di Nur Hasan itu. Ada apa? Ya The Show spesial dong. The Show spesial tapi ada nama ormasnya. Tayangnya di channel masjid soalnya. Baik.
Baik, masjid pengen up juga ya? Oh iya dong, lagi panas, lagi hot juga ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita hotkan berita tentang masjid aja Ustaz ya, daripada tentang artis. Masya Allah. Sepakat. Karena masyarakat sekarang sedang butuh edukasi daripada tontonan-tontonan yang unfaedah. Masya Allah. Unfaedah. Baik pemirsa, kita cukupkan pada malam hari ini the show kita. Insya Allah ketemu di lain kesempatan. Dan mohon doanya agar kita semua dimudahkan